Perkenalkan, nama saya Rido Montana, NIM 6422138 dari kelas 642D05. Saya akan menjawab pertanyaan tugas karakter building, yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial dan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsung macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan serta terkait dalam lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan. Yang kedua, apa hubungan lingkungan sosial dan interaksi sosial dengan membentuk karakter manusia? Lingkungan sosial dan interaksi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai yang ada pada seseorang. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan karakter manusia melalui proses pembelajaran seperti peniruan, imitasi, dan pembiasaan. 3. Apa yang harus dilakukan untuk membuat lingkungan menjadi lingkungan yang harmonis? Untuk membuat lingkungan menjadi lingkungan yang harmonis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu kita menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan dalam suatu lingkungan adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Kita akan dapat menerima perbedaan pandangan, suku, agama, gender, dan lainnya tanpa menghakimi atau merendahkan satu sama lainnya. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik, yaitu komunikasi yang baik dan efektif adalah kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Berbicaralah secara terbuka dan jujur, mendengarkan dengan seksama, serta mencoba memahami sudut pandang orang lain dan membantu menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung. Yang ketiga yaitu menghindari konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan hanya akan melakukan lingkungan yang harmonis, oleh karena itu, kita harus menghindari tindakan kekerasan atau konflik serta mencari solusi yang dapat mengatasi perbedaan tersebut. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, melakukan kegiatan positif seperti kerja bakti, kegiatan yang mengembangkan kebersamaan dan membantu mempererat hubungan antara warga dalam suatu lingkungan. Yang kelima yaitu membangun solidaritas. Membangun solidaritas antar warga adalah kunci penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Kita harus saling membantu dan mendukung satu sama lain serta merasa bahwa kita adalah bagian dari satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan kebersamaan dalam lingkungan tersebut. Keempat, jelaskan cara mengelola konflik berdasarkan pada pendapat Johnson dalam suprapraktiknya dan Harjana. Johnson dalam suprapraktiknya yaitu menjelaskan untuk mengatasi konflik di dalam kelompok. Berikut adalah penjelasan tentang cara mengelola konflik berdasarkan pendapat Johnson dalam metode suprapraktiknya, yaitu menemukan kesepakatan bersama. Metode ini menekankan pada kepentingan menemukan kesepakatan bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam proses ini, semua pihak diundang untuk mempertimbangkan masalah dan mencari solusi yang diinginkan bersama. Dalam hal ini, dalam pihak diharapkan dapat menghargai perbedaan pendapat dan menemukan kebersamaan solusi. 2. Menjaga komunikasi terbuka dan positif. Komunikasi terbuka dan positif sangat diperlukan dalam menangani konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka saluran komunikasi yang terbuka dan jujur untuk mendengarkan pandangan dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, para pihak diharapkan mampu menghindari penggunaan bahasa yang provokatif dan bernada menyerang, serta memilih kata-kata yang sopan dan membangun. 3. Mengakui masalah yang ada dan memahami perasaan. Pihak yang terlibat ikut memahami perasaan yang terjadi. Keempat, menemukan solusi bersama. Setelah masalah dan perasaan dipahami, para pihak diharapkan mampu bersama-sama mencari solusi. Hal ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan juga dalam pandangan Harjana 1997, mengelola konflik meliputi 4 langkah, yaitu pengenalan konflik, identifikasi sumber konflik, 3. Mengatasi konflik, 4. Evaluasi dan refleksi. Langkah pengenalan konflik mencakup kesadaran akan adanya konflik yang harus diselesaikan. Identifikasi sumber konflik merupakan langkah untuk mencari tahu sumber konflik yang sebenarnya. Setelah sumber konflik ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengatasi konflik tersebut. Proses mengatasi konflik dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencari solusi bersama, mediasi, atau konseling.
Setelah konflik berhasil diatasi, maka terjadi evaluasi refleksi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelesaian konflik tersebut dan memperbaiki cara penyelesaian konflik di masa yang akan datang. Kelima, apa yang dimaksud dengan akar nilai kehidupan? Akar nilai kehidupan itu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia dan membentuk pandangan hidup mereka. Nilai-nilai ini berasal dari tradisi, budaya, agama, dan pengalaman hidup individu dan komunitas mereka. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi etika dan moralitas manusia dalam bertindak dan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Akar nilai kehidupan dapat berpengaruh perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam berinteraksi sosial, berkarir, beragama, bermasyarakat, dan berkeluarga. Beberapa contoh akar nilai kehidupan sosial umum dapat dijumpai dalam masyarakat budaya adalah keadilan. Nilai ini menekankan pada kepentingan kesetaraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan sesama. Di dalam kasih sayang, nilai ini menekankan pada kepentingan rasa empati dan perhatian terhadap sesama serta kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Terhadap ketulusan, nilai ini menekankan pada kepentingan, integritas, dan kejujuran dalam bertindak dan berbicara. Dalam kemandirian, nilai ini menekankan pada pentingnya kemampuan individu untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam kerja keras, nilai ini menekankan pada pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai tujuan hidupnya. Kebebasan, nilai ini menekankan pada kepentingan hak individu untuk mengekspresikan dirinya dan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang diyakini. Dalam keterbukaan, nilai ini menekankan dalam pentingnya sikap terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Akar nilai kehidupan menjadi dasar dalam pembentukan identitas dalam pandangan hidup individu dan komunitas mereka. Nilai-nilai ini membentuk dasar moralitas dan etika manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesama serta mempengaruhi para individu dan komunitas mereka memandang dan tujuan hidup mereka. Sekian dari saya.